Baik, untuk capstone modul 2 exploratory data analysis dengan studi kasus pada supermarket customer. Pada pembahasan data overview, data processing-nya terdapat missing value, yaitu kolom income sebanyak 24 row. Begitu pula untuk data pre-processing, kami sudah melakukan memastikan bahwa tidak ada data yang duplikat, terus membersihkan data terhadap data-data yang anomali. Selanjutnya membersihkan data sesuai dengan formatting yang seharusnya, dan data processing terhadap data yang outlier. Data overview nanti akan dihasilkan satu setting, akan diketahui berapa jumlah pembelian berdasarkan kategori produk, jumlah pembelian per bulan, kampanye respon dari customer. Ini relatif sangat kecil, hanya 7,5% yang dikategorikan menjadi high respon dan low respon. Serta kita akan bisa melihat insight dari proses supermarket customer ini, sehingga aha momennya bisa kelihatan data regular value dan high value pada value threshold. Serta berdasarkan data-data tadi, saya coba merekomendasikan sebuah solusi. Yang pertama yaitu strategi relevansi teori, yang kedua strategi two-way communication, yang ketiga strategi bundling, yang keempat strategi respon pelanggan terhadap proses kampanye. Yang melatar belakanginya, satu, segmentasi pelanggan, analisis respon kampanye, melihat efektivitas kampanye pemasaran berdasarkan respon yang tercatat, serta preferensi produk dan penargetan kampanye yang lebih tepat sasaran. Informasi dataset. Kamus data pada pelanggan supermarket secara umum ada 4 kategori data besar, yaitu yang ke-1 data konsumen, yang kedua produk yang ditawarkan oleh supermarket, yang ketiga media promosi tempat pembelian. Ketika kita lihat di sini muncul pada kolom income sebanyak 24 baris. Selanjutnya di sebelah kanan setelah saya melakukan sebuah treatment dropna, pada kolom income ini sudah menjadi 0. Untuk processing, saya memastikan bahwa tidak ada data yang duplikat, bisa dilihat pada tampilan di sini. Pada data formatting di sini ada 2 tampilan. Yang pertama yaitu untuk data formatting dilakukan kepada kolom data underscore customer. Kolom tersebut diubah tipe datanya menjadi datetime, dan formatnya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ketika kita melihat data pada kolom education dan pada kolom marital status pernikahan, ini ada data sepertinya relatif rancu. Jadi untuk pendidikan sarjana, PhD, master, basic, dan ini di yang keempat itu ada to end cycle. Nah, sehingga saya coba merubah untuk to end cycle ini dimasukkan kepada master, sehingga untuk kolom pendidikan hanya ada 4 kategori, yaitu basic, graduation, master, dan PhD. Selanjutnya untuk status marital berdasarkan data yang ada itu single, together, married, divorce, widow, alone, absurd, dan YOLO. Saya mencoba mengkategorikan untuk status marital itu hanya 2, yaitu alone dan menikah. Sehingga dari data yang alone itu diantaranya yang single itu alone, YOLO, absurd, together, dan untuk meritnya itu divorce dan widow. Sehingga itu 2 kategori besar untuk status marital, yaitu alone dan married. Selanjutnya pada data pre-processing untuk data formatting, untuk data dukung di slide berikutnya juga saya perlu melakukan sebuah analisis, sehingga untuk kolom usia atau age dibuat saya coba kurangi terhadap tahun saat ini dengan tahun kelahiran customer, sehingga nanti akan diperoleh usia. Nah, dari data tersebut saya coba menjadi 4 kategori. Jadi kategori pertama
kisaran 28 sampai dengan 40 tahun. Untuk kategori yang kedua 41 sampai dengan 50 tahun. Untuk kategori yang ketiga 51 sampai 60 tahun, serta untuk kategori yang terakhir 60 tahun ke atas. Untuk statistika deskriptif ini diperlukan. Jadi dari data ini muncul data outlier pada kolom income. Jadi saya melihat seperti data yang anomali terdapat berdasarkan perhitungan tersebut kisaran income mulai dari 157243 sampai 6666 itu sepertinya data anomali, sehingga saya drop data tersebut yang karena ini masuk kepada kategori outlier. Bisa dilihat seperti gambar di sini, ini mulai dari 157, mungkin ada di sekitar di sini ya, 157243 sampai dengan angka yang terakhir. Berdasarkan data yang terakhir ini ada di 66666. Nah, jadi di rank daerah di sini ini sepertinya outlier. Oleh karena itu setelah dilakukan treatment, hasilnya box plot pendapatan bisa dilihat seperti pada tabel di sebelah kanan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan data existing tadi, setelah beberapa treatment, sekarang kita mulai kepada setting. Ini merupakan data framing yang sudah dilakukan treatment. Bisa dilihat pada distribusi penerimaan kampanye ini relatif rendah, bisa dilihat, sehingga pada kategori kampanye ini nanti di akhir mungkin ini akan diberikan treatment, sehingga saran apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada supermarket tersebut. Untuk gambar yang kedua juga ini preferensi platform pembelian. Berdasarkan data yang ada dikategorikan bahwa konsumen tersebut berbelanja melalui web, melalui katalog, dan melalui toko. Di gambar yang paling kanan ini bisa kita lihat bahwa konsumen lebih banyak berbelanja melalui toko. Nah, makanya ini juga untuk saat ini sepertinya orang sudah nyaman berbelanja melalui berbagai web sepertinya, sehingga saya merekomendasikan untuk strategi apa yang kita lakukan sehingga pada web atau e-katalog ini bisa kita optimalkan. Yang ketiga, rata-rata pembelian berdasarkan kategori produk. Ini bisa kita lihat, yang paling tinggi pembelian itu pembelian wine. Jadi berdasarkan data pembeliannya, wine paling tinggi. Yang kedua ini pembelian produk buah-buahan sepertinya itu, dan yang paling tinggi ini terhadap buah-buahan. Nah, jadi ini pula mungkin nanti perlu strategi khusus kita lakukan sehingga dari data yang ada bukan hanya wine yang bisa kita jual banyak produk-produk tersebut, sehingga ini juga mungkin nanti di dalam actionable akan ada rekomendasi yang kita sampaikan. Nah, ini pembelian pada bulanan. Jadi berdasarkan data yang ada ini dari Juli 2023 sampai dengan April 2024. Memang ketika kita lihat ini relatif terus menurun pembelian bulanannya, sehingga di gambar ini pun coba kita berikan rekomendasi saran strategi apa yang harus dilakukan kepada supermarket tersebut. Ini merupakan data-data yang ada di dalam setting. Selanjutnya data framing yang bisa kita tampilkan yaitu rata-rata pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi ya tentu bisa kita lihat karena pendidikannya lebih tinggi sehingga pendapatannya pun lebih tinggi. Ini bisa kita lihat di pendidikan S3 secara keseluruhan sebesar $55.280, untuk master $50,858, dan untuk S2 51. Sekalipun antara sarjana dengan PhD ini hampir mendekati ya, master ini melebihi dari yang sarjana.
Selanjutnya ini ada data rata-rata pendapatan berdasarkan kategori usia. Ini memang berdasarkan data terlebih dahulu ya. Kita belum mengkategorikan apakah ada relevansi antara usia terhadap pendapatan, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Tapi apa yang data di sini ini merupakan data framing yang disajikan berdasarkan data terlebih dahulu. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa saya membuat 4 kategori. Jadi usia yang ke-1, kategori usia yang ke-1, kategori kedua dan ketiga dan keempat. Bisa kita lihat memang ini berdasarkan kategori usia di atas 60 yang lebih tinggi pendapatannya. Nah, ini data yang ketiga. Dari data yang tadi saya membuat box plot usia berdasarkan tingkat pendidikan. Ini bisa kita lihat bahwa seperti tadi bahwa usia itu menentukan, ini mungkin relatif berkaitan ya, bahwa ketika yang S3 tentu mungkin usianya juga sudah relatif lebih di atas 60 gitu. Jadi berdasarkan data di sini bisa kita lihat bahwa usia yang PhD itu di kisaran, mungkin ini di kisaran 30 sampai dengan usia di atas 80, tapi dominan ini ada di kisaran 55 sampai dengan usia 62. Untuk yang S1 ini ada di kisaran 20 mungkin sampai di 80-an, dan yang dominan ini sepertinya ada di kisaran 45 sampai dengan 62-an. Untuk yang master ini ada di kisaran angka 20 sampai dengan 81, tapi secara dominan ini bisa kita lihat di angka di sini. Ini mungkin data-data framing yang saya peroleh masuk pada kategori setting. Selanjutnya ini insight. Setelah tadi data framing, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa rata-rata pembelian berdasarkan tingkat pendidikan itu yang paling tinggi di dominan itu pembelian terhadap wine. Jadi wine itu sampai dengan 410, dan ini untuk S3 pun, untuk PhD pembeliannya itu didominasi pembelian terhadap wine. Terus untuk buah-buahan S1 lebih mendominasi. Terus untuk daging ini didominasi juga oleh S1, dan untuk ikan-ikanan oleh S1. Untuk makanan yang manis didominasi oleh S1, serta pembelian emas juga didominasi oleh S1. Ini juga mungkin nanti kategori strategi apa yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya ini beberapa insight yang lain yang bisa kita lihat. Ini rata-rata pembelian berdasarkan status pernikahan, terus rata-rata pembelian pada platform berdasarkan tingkat pendidikan. Ini rata-rata pembelian pada platform berdasarkan kategori usia. Terus ini pembelian pada platform berdasarkan status pernikahan. Dan ini tampilan visual pada Tableau berdasarkan data-data yang tadi ada. Nah, ini perlu diketahui juga statistika inferensial, bahwa ketika kita lihat ini memang ketika membaca data ini tidak bisa menjadi X terhadap Y ataupun Y terhadap X, sehingga memang bisa kita lihat di sini. Nah, misalkan ini frekuensi pembelian terhadap pendapatan, ini tentu bahwa frekuensi pembelian itu dipengaruhi oleh pendapatan konsumen tersebut. Ini sebetulnya sudah ada untuk Chi-square juga terhadap data-data yang tadi. Coba saya skip. Dan ini aha momennya dari beberapa tahapan yang tadi, bahwa secara umum saya mengkategorikan bahwa ada value yang berbelanja high value dan regular value. Ini tampilan di thresholdnya. Nah, sehingga dari data yang tadi saya merekomendasikan yang ke-1, posting reguler dan interaktif secara terjadwal, secara rutin dan konsisten, serta interaktif sesuai dengan strategi relevansi teori yang disampaikan oleh Claude Shannon Warren pada tahun 48. Terus yang kedua strateginya yaitu menanggapi umpan balik, strategi sesuai dengan strategi komunikasi dua arah, two-way communication theory, yang menganggap komunikasi sebagai proses dua arah serta beberapa produk tinggi tingkat penjualan sehingga terjadi tidak adanya pemerataan produk penjualan. Ini teori pada tahun 2022, dan respon pelanggan terhadap kampanye menunjukkan respon yang rendah untuk sebagian besar kampanye.
Beberapa solusi ini saya diperoleh sehingga ini muncul di dalam daftar pustaka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.